Kalian kan mengomentari judul yang saya bawa. Di sini saya waspada kristenisasi. Diam dulu kau, biar aku jelaskan. Allah merotos saja lawan ini. Betul lah. Aduh, diam dulu kau. Biar aku jelaskan. Kalian kan mau mengomentari, ya judul yang saya bawa waspada kristenisasi. Cara-cara kalian menggunakan kata Allah itu adalah kristenisasi. Tujuan kalian apa untuk itu? Untuk memurtadkan orang. Daripada penyembah Allah menjadi penyembah binatang bertanduk tujuh bermata tujuh. Yang Tuhan kalian di binatang mau kalian jual kepada kami. Itu tujuannya. Awet Bang Ali, tenang Bang Ali, minum dulu Bang Ali. Ya. Ini lanjut lagi kalian. Aku dia mau nanya Pak serius. Iya ada. Kenapa rupanya? Kau tanya apa sih Yanto? Kenapa tanya apa? Birobinnas, malikinnas, ilahinnas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Jin dan manusia itu hanya menyembah kepadaku, kata Allah Taala. Jadi kenapa rupanya kaitan dengan kau? Masa jin menyembah Tuhan? Astaga, karena dia ciptaan. Terus jin bisa menyuruh memperintahin manusia untuk belajar lah kau. Enggak layak kau di sini. Itu pertanyaan anak kecil itu. Bisa enggak? Bentar Bang, layak kau di sini. Bentar. Bisa jawab tidak itu pertanyaan. Bentar kita belajar Kalau jawab dulu ya. Tidak bisa jawab kamu. Mau belajar Islam ini Bang, silakan. Kalau mau belajar Islam bukan begitu caranya. Iya, saya kan nanya apakah kalau mau nanya baik-baik, jangan tanya harus menyembah gitu. Belajarlah dulu, cari tinjauan, cari gurunya. Iya kan, bukan saya gitu nanya. Cara poster tanyanya. Kenapa kau tanya jin? Itu ciptaan. Saya tanya. Lanjut Bang Mahir. Ini malas saya mendengar yang beginian ini. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah kepada aku. Jadi jelas, jin itu adalah ciptaan, manusia itu adalah ciptaan. Jadi kita manusia ini bersama dengan jin diciptakan untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Ya. Berarti jin, ya, boleh jawab? Menyembah, maknanya tahu kau menyembah. Itu sudah dijawab itu Yanto. Berarti jin bisa masuk surga dong. Lagi apa? Berarti apa lagi? Berarti jin bisa masuk surga dong. Sudah dijawab tadi, kamu lagi nanya gak jelas kamu. Saya nanya jelas, saya nggak ada penistaan agama, cuy. Tanya kan baik-baik. Betul, tadi kan udah dijawab sama Bang Ali tadi. Pertanyaan kamu nanya apa jin diciptakan? Kan saya sudah dijawab. Ini sudah jawab apa lagi ini? Sesuai dengan judul Komal, waspada kristenisasi. Kok kelarinya ke jin? Aduh. Udah tendang aja keluar nih Bang Ali. Nggak ada ilmunya itu, nggak dapat apa-apa kita itu. Gonggong aja kerja orang tuh. Pada nggak bisa jawab tadi soal ini juga nggak bisa kamu jawab. Kata Allah aja nggak bisa jawab. Kalian aturlah Komal. Kalau nggak apa buang-buang aja pun nggak apa-apa. Ya, kalian atur Komal. Allah aja kamu nggak bisa jawab. Dari mana kamu? Atur ya Mahir. Aku mau kerja bentar ini ya. Kata Allah kamu ambil dari mana dulu? Ya Mahir. Oke lanjut dulu. Aku mau apa? Sebentar ya. Aduh, siapa yang jadi moderator ini? Aduh. Aku enggak turun. Januari monitor. Jadi moderator ya Januari. Aku turun. Aku parkun aja sebentar. Iya, parkun aja. Mau sholat aku dulu sebentar. Aku ada tamu ini. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam Bang Datu, insyaallah. Bang Ali, ini Bang Datu aja ini moderator mantap ya. Enggak, si Januari aja. Aku udah moderator. Dia udah moderator itu. Oh, gitu. Sama kalian ya. Aturlah kalian ya. Yang Yanto aja yang. Aduh Bang, terangkan itu Bang. Yanto itu tanya jin pula ini. Lanjut. Siapa ini? Yanto Oten nih, tanya jin dia. Jin masalah Islam pula dia. Oten mau tanya jin. Ini enggak sesuai judulnya. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku dalam Al-Quran.
Terus masalahnya apa itu? Ya, jin itu ciptaan, betul, karena Allah yang menciptakannya. Jin itu kita nggak bisa lihat bentuknya seperti apa. Yang jelas Allah mengabarkan, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tadi siapa nih? Yanto. Ya, halo, Yanto. Pak. Ya, silakan Bang Yanto. Gimana terus? Kenapa Tuhan ciptakan jin untuk menyembah Tuhan? Allah. Ya karena dia itu makhluknya, ciptaannya. Terus jin bisa masuk surga dong kalau gitu. Betul, kalau dia beriman kepada Allah. Terus tugas jin itu apa? Gimana saya tahu tugas jin itu apa? Bisa masuk surga, bisa menyembah Tuhan. Karena itu karena dia beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Dia masuk surga. Bagaimana Ya, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, jin ya dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelas bahwa jin itu diciptakan. Ketika jin itu beriman dan di dunia di yaumul akhir nanti, ya jelas di akhirat nanti ya masuk surga. Yang kafir apa itu? Yang kafir itu setan. Jin itu ada dua. Iya. Ya, jin yang Islam yang beriman, ya, kemudian jin kafir yang mengingkari disebut setan. Raja jin kafir, raja jin yang engkar itu disebut iblis. Pertanyaan saya satu, Pak. Jin iblis itu tugasnya menyesatkan manusia atau membantu manusia mengenalkan Tuhan? Kalau yang beriman, kita kan nggak tahu. Dia kan nggak bisa berinteraksi dengan kita. Nggak bisa berinteraksi dengan dia. Dan sesamanya lah. Kalau jin itu kan yang Islam sama Islam, sesama dia lah, sebangsanya. Nah, sesamanya dia mengajak yang kafir, sama seperti kita ini, mengajak orang-orang kafir macam Anda untuk menyembah Allah, tapi Anda ingkar. Makanya dalam diri Anda ini ada namanya sifat kafir itu. Nah, Anda ingkari Allah. Ada jinnya ya, dalam orang kafir itu ada jinnya ya, ada iblisnya ya. Maka nggak bisa kenal. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa katakan ada jin. Jelas bahwa Anda ingkar kepada Allah itu adalah bujukan dari iblis. Nah, setan yang membujuk Anda untuk tidak menyembah Allah. Nah, tapi kok bisa Bapak bilang tadi iblis bisa menyembah Allah? Iblis siapa bilang iblis menyembah Allah? Iblis itu raja jin. Raja jin yang ingkar kepada raja setan. Iya, gimana cara tugasnya manusia bukan siapa bilang? Mana bilang? Jin itu Tuhan. Ada dua. Jin yang engkar, jin yang muslim. Sama dengan kita di dunia ini, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman disebut setan. Yang menyesatkan, itu namanya setan. Kerjaannya apa? Membisikkan kepada manusia untuk ingkar kepada Allah. Itu kerjaannya. Nah, raja setan ini disebut iblis. Paham? Paham? Raja setan disebut iblis. Iya. Iblis disebut jin. Jin itu golongan. Ya, manusia ada yang beriman disebut muslim, ada yang tidak beriman disebut kafir. Sama dengan jin. Kalau yang beriman disebut muslim, kalau yang kafir disebut setan. Kalau jin itu, paham enggak maksudnya? Paham enggak? Izin Bang Datuk, balikkan ke dia lagi, Bang. Nah, apa sekarang di kitabnya dia jin itu diciptakan apa enggak gitu? Kalau di Bible Anda, agama Anda, jin itu diciptakan enggak? Apa tuh Anda kenal dengan jin? Jin itu malaikat awalnya, malaikat Tuhan. Tapi dia ingin menjadi Tuhan. Itu diciptakan. Tendang aja lah keluar tuh Bang, dari tadi udah muak Kalau dia, tendang aja. Berarti kalau dia tidak diciptakan, dia setara dengan Tuhan,
Tidak, maksud Bapak jin itu beranak gitu atau gimana? Terpala dua gitu. Dengar. Jin itu diciptakan atau tidak? Anda bilang tidak diciptakan. Berarti dia setara dengan Tuhan karena nggak diciptakan, betul? Maksudnya Betul? kan Bapak bilang jin itu memang. Tanya dulu, Anda ini. Anda bilang tadi jin itu tidak diciptakan. Dia dari malaikat. Ya. Nah sekarang kalau jin itu tidak diciptakan, berarti dia setara dengan malaikat, dengan Tuhan. Karena Tuhan nggak ciptakan. Maksudnya gimana Pak? Sorry, pulang macet. Iya, dengar Bapak ya. Anda bilang tadi jin itu tidak diciptakan menurut Anda. Nah berarti dia sama dengan Tuhan. Tidak, dia kan ingin menjadi Tuhan, ingin seperti Tuhan. Yang saya tanyakan dia sama dengan Tuhan atau enggak? Karena dia nggak diciptakan. Maksudnya sama dengan Tuhan, dia ingin menjadi Tuhan, ingin disembah. Dia Dengar. Tuhan. Tuhan diciptakan. Ya, Tuhan diciptakan enggak? Tuhan diciptakan enggak? Tuhan diciptakan atau tidak? Itu kan berawal dari malaikat, Pak. Malaikat Tuhan. Saya tanya, Tuhan diciptakan apa enggak? Tuhan diciptakan gimana? Maksud Tuhan diciptakan? Loh, saya nanya sama Anda, apakah Tuhan itu diciptakan? Tuhan tidak diciptakan lah. Apakah jin tidak diciptakan? Jin itu berasal dari malaikat. Asalnya dari malaikat Tuhan. Oh, berarti harus dari Bang Datuk harus dari awal ini Bang. Gini Bang, sebentar Bang. Kalau betul itu diciptakan untuk dari Tuhan yang kau bilang tadi. Kitab jujur aja Sebentar. Pak ya. Mana datamu? Ada nggak datamu? Mohon maaf banget. Yanto itu mana datamu? Bapak dengar. Mana datanya kalau jin Bisa itu kamu diciptakan? lihatkan itu. Ya, mana? Ada datamu? Mana datanya jin itu diciptakan? Coba. Coba bukainnya. Ya. Di ayat berapa di Alkitab mana jin itu diciptakan? Di Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Nah, sekarang di Bibelmu mana jin itu diciptakan? Nah, coba. Buka datanya, buka. Ya. Kalau nggak ada turun aja. Bapak dengar saya bicara. Kalau soal Nggak perlu kami dengar itu. Kau sesat itu. Kita apa Yang data? kau sesat Kau ini. ya. Kau ngomong apa data? Mana jin itu diciptakan? Tunjukkan. jin iblis itu kan berasal dari Dajjal, Pak. Dajjal itu yang Dajjal. Mana di Bibel mana Dajjal? Dajjal itu siapa? Tidak tinggi kali kau. Dajjal, Bibel nggak ada Dajjal. Bibel nggak ada Dajjal. Balik ke Dajjal. Rupanya kau mau Dajjal ya? Ya, Lucifer. Lucifer. Di Al-Quran tulisnya Dajjal, Pak. Mana ada di Al-Quran? Buka. Pandai-pandai ini udah tendang aja nih Bang. Gak ada itu. Aduh. Cari otaknya buka-bukaan lah. Di mana kau jangan sok-sok tahu. Gak ada di Al-Quran itu namanya Dajjal. Sebentar Bang Datuk, dia pengen menghujat tuh Bang Datuk, makanya dia ambil Al-Quran padahal dia nggak hafal Al-Quran. Pengen menghujat dia tuh. Gas saja. Janganlah kau ini. Gas saja, gas. Apa namanya? Iya. Pak Datuk. Banyak sama orang, tapi dia cerita ngel. Punya data nggak, cuman modal congor. Ini ngatur orang Muslim. Pintar Muslim udah tahu lagi. Itu ada dalam hadis Nabi. Hadis Nabi kami, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam Al-Quran. Ya, bukan percaya. Ya terus katanya di dalam Quran. Gini Bang. Berarti hadis itu Bapak nggak percaya? Begini nih Bang. Ya percayalah tentang hadis itu. Nah sekarang iblis itu dalam jin itu di Bibelmu mana nggak diciptakan? Mana nggak diciptakan? Mana? Bibelmu mengatakan. Maaf Bang Datuk, suruh buka data sama dia, Bang Datuk suruh tampilkan biar kita nengok sama-sama. Begini mana tuh? Dia ini Yanto ini tidak tahu cerita orang diceritakan, tidak bisa membuktikan. Makanya kita bingung juga ini. Baiknya ditendang aja ini. Dia cerita orang diceritakan, kita pun bingung. Nggak ada ilmu udah lah kau tendang ini, bikin susah kita ini. Habis masa aja. Nggak ada ilmu lewat ini oten. Nggak ada ilmu sedikit pun mereka ini. Bahas tentang masalah jin. Bahas tentang
Kasih tahu ngeyel. Bentar, ini rumah ini kamu kalau diskusi orang tanya ada yang jawab dan sebaliknya ya Bang ya, jangan ngacor-ngacor gitu ya. Lanjut Bang Datuk. Ya, selamat sore Bang Rumah. Islam apa Kristen? Dibuka mute Bang. Bang Rumah. Halo. Satu kali lagi saya tanya, kalau Anda nggak jawab saya kick Anda. 2, 3. 3, ya udah, turun. Angkat. Otem ini ketika kita diskusi selalu bawahnya. Sabar bang. Itu Bang Ali udah sesak napasnya tadi itu. Bang Beram, lanjut. Islam apa Kristen? Bang Bram, Islam apa Kristen? Selamat sore Bang Bram, Islam apa Kristen? Oten naik ke atas kepada Pargo di atas ya. Bang Bram, selamat sore, Islam apa Kristen? Kristen Pak, Kristen. Ya udah. Mau bahas apa Bang? Bahas apa Bang? Saya Kristen ini Pak. Ya, kita mau bahas apa? Saya Kristen ini Pak. Iya, saya mau bahas apa? Saya lihat judulnya ini. Iya, saya mau bahas apa? Saya lihat pada kristenisasi, betul. Ada yang salah dengan judulnya? Ada. Agama Kristen kenapa harus bawa-bawa gitu loh. Kalau memang mau membahas tentang ajaran agama sebelah, karena itu hak kalian kan gitu. Tapi kalau udah namanya kristenisasi itu, saya rasa tidak ada kristenisasi. Ada. Coba buktikan sama saya di mana. Iya, pertama. Ya. Kenapa Bible Anda memakai kata Allah? Jawab. Kenapa? Ya, kenapa Bible Anda memakai kata Allah? Dari mana asal kata Allah itu Bible? Alkitab itu memang sudah tercatat Allah. Dari mana asal usulnya? Ya, dengar ya. NR ini bahasa Yunani yang saya bacakannya. NRG enologos, kai logos en prostonteon, kai theos en hologos. Terus dari mana kata Allah itu di situ diambil? Biar saya jelaskan ya, Allah itu sebenarnya identitas. Kenapa dalam saya nanya, bukan jelaskan, saya nanya data apa Allah itu diambil dalam Yohanes 1 nomor 1 dari original teksnya. Ini kita bahas masalah kristenisasi nih. Saya jawab, jangan dibantah. Itu namanya mengarahkan persepsi Anda. Saya nanya dari mana kata Allah di Bible Anda diambil. Kan Bible Anda berbahasa Yunani ini originalnya. Terus dari mana diambilnya? Yunani, Pak. Yang Bapak buat di situ waspada kristenisasi. Betul, karena Kristen itu mencaplok istilah-istilah Islam terus dimasukkan ke dalam Bible untuk menipu Islam yang awam. Tidak ada pernah menipu. Anda menyesatkan itu kalau Anda bilang menipu. Karena gini, apa itu Masehi? Saya tanyalah dulu sama Anda. Pertanyaan saya, kenapa Kristen memakai kata Allah? Dari mana asal katanya? Kami lahir abad ke-7. Kami lahir abad ke-1. 700 tahun. Kalau kau lahir abad ke-1, kenapa kata Allah ada di Bibelmu? Itu penyesatan. Enologos, kai logos en prostonteon, kai theos enologos. Itu bahasa original abad ke-1. Nah sekarang kenapa jadi Allah? Kenapa jadi Allah? Itu menurut bahasa Yunani, sama seperti saya orang Nias. Allah itu kalau bahasa Nias bukan Allah, namanya Soaya. Itu pengenalan secara manusia. Tetapi Allah itu dalam, dengar, Allah itu nama, bukan gelar. Itu menurut imanmu loh Pak. Itu kok menurut imanmu? Makanya aku tanya, definisi Allah di Bibelmu ini berakar dari kata apa?
Ya, kalau firman dari logos, kalau firman dari logos, kalau Allah ini dari mana? Iya, kalau Anda tanya melalui Alkitab, ada dalam Alkitab. Kejadian Di mana? 1 ayat Dasarnya dari mana? Allah menciptakan langit dan bumi. Dari data. dengar. Kalau kau bawakan Kejadian 1 nomor 1 menurut bahasa Ibraninya bukan Allah, Bereshit bara Elohim. Masih. Dengar dulu. Aduh, gak ada ilmu nih. Bahasa Indonesia. Dengar. Naudzubillah. Orang Yahudi tidak mau mempergunakan bahasa Indonesia. Mereka menggunakan original teksnya. Apa itu? Bahas orang Yahudi, kita bahas orang Yunani loh Pak. Judul Bapak tadi itu kau bawakan Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Itu. Makanya kembalikan ke original teksnya. Kita kan bahas secara bahasa Indonesia. Ya pakai Emang bahasa Bibelmu Indonesia. bahasa Indonesia originalnya? Bukan masalah original, kita berbicara pakai bahasa debat ini pakai bahasa apa? Allah itu dalam bahasa Indonesia nama sesembahan umat Islam. Bukan gelar tapi bukan gelar ya. Bukan jabatan tapi nama. Betul, itu menurut imanmu, menurut kepercayaanmu. Menurut imanku, tapi kau bawakan ke BBI tadi. Aduh. Itu menurut imanmu, saya nggak larang. Itu betul menurut imanmu, menurut iman saya. Menurut KBBI, bukan menurut iman Islam. Menurut KBBI. Kau kan bahasa Indonesia, kau bawa kan? Betul. KBBI mengatakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, Allah adalah nama Sang Pencipta merujuk kepada pujaan umat Islam. Bukan gelar, bukan jabatan, tapi nama. Itu kau baca KBBI itu. Udah. Jadi kita hidup di Indonesia, satu bahasa. Apa itu bahasa kita? Bahasa Indonesia. Kalau kita lain dipertanyakan lain, ini dipertanyakan lain. Mana ini udah tendang aja nggak ada ilmu ini. Sakit jiwa. Dengar sekali lagi. Kau bawa bahasa Indonesia. Kau baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kau katakan bahasa Indonesia, merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikografinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akan saya balas secara akademis. Oke. Silakan tunjukkan. Saya tantang Anda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengar ya, Allah adalah nama Tuhan merujuk kepada umat Muslim. Bukan gelar, bukan jabatan. Anda buka di KBBI. Udah, karena Anda belum. Sekarang saya minta kepada Anda, kenapa Bibel Anda memakai kata Allah? Tunjukkan. Udah. Ya, silakan. Jadi ini Alkitab yang menciptakan ini lembaga Alkitab Indonesia. Ini pasti disortir Pak sama siapa? Sama siapa? Sama KBBI juga. Kalau ini nggak bisa terbit di Indonesia, Bapak ini aneh-aneh aja. Kalau kita berbicara secara akademis, nggak mungkin kata-kata ini bisa lahir di Indonesia. Kalau tanpa seizin, kau buka KBBI, apa itu Allah KBBI? Kau buka KBBI, apa Allah itu? Dengar. Inilah kitab maling, lembaga Bibel Indonesia kitab maling, mencaplok Tuhan orang lain. Jangankan Tuhan Islam, Tuhan Hindu pun kalian caplok. Sang Yang Widiwasa kalian caplok, kalian masukkan ke dalam Bibel Anda. Sang Yang Widiwasa, sejak kapan Sang Yang Widiwasa Tuhannya orang Hindu punya anak yang bernama Yesus? Markus 1 nomor 1. Udahlah mencaplok punya orang pula, mengakui punya diri sendiri. Aneh kalian ini. Dalam mencuri, maling mengaku pula punya dia. Udah jelas-jelas maling. En arche enologos, kailogos, en prostantion, kaiteos enologos. Lembaga Alkitab Indonesia maling kata Allah agar menipu. Makanya di sini waspada kristenisasi. Paham kau? Maka ditanyain dari mana kata Allah itu diambil. Theos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan bukan Allah tapi dewa.
Buka mute-nya Gea. Biar bisa diskusi kita. Coba. Bang Bram, gimana Bang Bram? Lanjut Bang Bram. Katanya secara akademis bahas masalah bahasa Indonesia. Tunjukkan secara bahasa Indonesia itu Allah itu apa? Inilah Bang Datuk. Ini ikuti imani saja. Jingkrak, inilah jadinya. Dipertanyakan. Iya, betul Bang Uzra. Ya, Bram Gea. Kami katakan bahwa lembaga Bibel Indonesia maling bahasa Indonesia, istilah Islam. Itu aja. Pak, itu adalah betul bang. Sabar sebentar Pak Bram. Kalian ini tidak ada dasarnya kalian menggunakan kalimat Allah. Kalian buka Rom menghujat nama Allah itu. Allah menjadi manusia lah, Allah menjadi inilah. Kalian ini pencuri tahukah kalian? Kalian pakai saja itu teos. Gas bang, gas. Betul. Agama kalian itu dibawakan oleh penjajah berbangsa Eropa dan berbahasa Eropa. Bible-nya pun dari Eropa. Tidak ada kalimat Allah di situ. Bangang, tunjukkan kalau ada dalilnya kalimat Allah dalam Bible Eropa itu. Ya, dia mau buka. Nah, tidak perlu bahasa Yunani. Dalam Bible Eropa itu berbahasa Inggris ataupun berbahasa Portugis. Tunjukkan kalau ada kalimat Allah. Udah siap? Ayo tunjukkan. Nah, Bapak melakukan pernyataan seperti begini karena Bapak tidak mengerti aturan hukum di negara ini. Kalau Bapak mengerti aturan hukum di negara ini, kasih hukum ke bawah ini bantah bicara, saya nggak bantah. Bukan Seketika saya berbicara, Anda kau dengar dulu, ini ditanyakan di logis ini. Sebaik Bang Datu, datamu mana yang menyikapi tentang itu? Coba. Modal congor, jangan kau modal congor. Iya, dengar ya. Iya. Dengar. Ya, Datuk. Ya, nih saya buka data ya. Nih, kau mau tentang bahasa Indonesia. Bisa buka data. Ya, kita buka data ya. Nih kita buka data. Kau mau kita data bahasa Indonesia. Nah, kita buka ya. Nih, kau buka data kan? Nah, ini aku buka data nih. Ya, nih. Ya, Allah KBBI. Ya, Allah KBBI. Nanti buktikan, jangankan bahasa Indonesia, jangankan Allah, Sang Yang Widiwasa, sesembahan umat hidup pun kau caplok. Ini nggak benar. Ketika saya menjelaskan, kalian ambil waktu saya. Ini nggak benar. Tunggu dulu sampai sini, aku buktikan. Sama kau. Oke lah. Ya, oke, ya. Saya tunggu. Ya, oke ya. Ya. Ini bahasa Bibelmu. Ya. Ini Yohanes 1:1. Enarche enologos. Yohanes 1:1 ya. Yohanes 1:1. Enarche enologos. Kai logos en prostonteon, kai theos enologos. Kita lihat di sini. Apa itu theos? Kita buka. Apa itu theos? Tuhan atau dewa? Dewa. Ya. Dewa. Ini ya. Nih. Udah. Kemudian kalau kau mau bahasa Indonesia. Sabar. Ya. Aku minta sama kau, tunjukkan narasinya dari mana literasi Allah itu Bibelmu dapatnya. Nih, ya. Allah KBBI. Buka ya. Ya. Jangankan dari bahasa Indonesia, dari Arabic Bible Dictionary aku bawa. Mantap. Iya. Ya. Allah ya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada umat muslim. Ya. Kata Allah merupakan nama, bukan jabatan. Nih, bukan jabatan. Ya. Nih. Nah, sekarang kau tunjukkan sama aku dari mana Bibelmu mengambil kata Allah. Tunjukkan. Udah. Tunggu. Kalau kau mau sesuai akademis. Udah siap. Silakan. Nah, udah ya. Jadi saya jelaskan. Masih ada waktu. Aduh. Tampilkan baca, biar dijelasin Bang Datuk. Tolong Bang Datuk.
Ya, tentang klien yang biar aja Bapak, biar aja. Ya. Saya jelaskan, ini namanya debat yang bagus lah. Kita harus berdebat yang bagus lah. Ya. Jadi jangan motong-motong. Ya, saya minta literasinya. Lanjut. Biar yang lain. Biar saya berdua sama dia. Allah itu ada dalam kitab saya. Ini lebih valid. Saya tidak pakai Google. Saya tidak pakai data-data dari yang tidak benar. Ini saya ada bukunya, Alkitab namanya. Inilah menurut iman saya. Jangan paksakan versinya menurut imanmu. Itu yang salah. Inilah iman saya, Alkitab saya. Itu yang saya bilang dari tadi. Kalau kau minta sesuai dengan narasimu, ya nggak mungkin itu menurut imanmu. Inilah iman saya. Apa ditulis di sini? Kata Allah itu pertama kali ada di dalam Alkitab ini apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tertera dalam Kejadian 1 ayat 1. Oke? Kalau kau minta data selain itu, inilah iman saya. Saya sebagai Kristen Protestan di Indonesia, diakui oleh negara itu, diakui negara, diakui oleh negara ini. Dengar. Saya mau jawab. KBBI itu bukan agama, dengar. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tahu Pak. Itu. Iya, makanya aku bilang Lembaga Bible Indonesia mencaplok kata ini bukan masalah imani. Ini bukan masalah imani, dengar. Ini bukan masalah imani. Ini tentang pencaplokan Tuhan umat Islam dimasukkan ke dalam Biblemu. Makanya aku bilang Lembaga Bible Indonesia mencaplok Islam terus dimasukkan. Ini tadi, aku bawa data. Data. Ini Biblemu. Nih, aku bawa data lagi. Makanya aku minta tunjukkan literasinya dari mana Biblemu memakai kata Allah nih. Literasinya di mana? Oh, Bible saya dari dulu. Itu bukan akademis namanya, itu dodol namanya. Pakai Alkitab Pak, jangan pakai Google. Ini Arabic Bible Dictionary. Ini Arabic Bible Dictionary. Paham nggak? Alkitab adalah kitab suci bagi umat Kristiani. Dengar ya. Di dalamnya terdapat kumpulan kitab-kitab yang berisi sejarah, hukum, hikmah, nubuat. Dengar dulu. Ya, ini punya Bible Arabic. Ini Bible ini. Bible Arabic Dictionary. Paham nggak kau nih? Paham nggak? Paham apa enggak? Bukan bingung. Paham apa enggak? Ini bukan Al-Qur'an, ini Bible Arabic Dictionary. Silakan bicara Pak, saya dengar. Tapi ketika nanti saya bicara, Anda mendengar. Dengar ya. Saya orangnya bukan memotong-motong. Kau mawakan, Bible aku dari Bible aku. Itu bukan akademis namanya. Jadi apa namanya akademis itu ada literasinya. Kalau kau bawakan Biblemu memang maling. Memang maling dia. Maling memakai kata Islam. Yang ada di Indonesia. Lo kok ke proses hukum kau yang tahu. Kau yang aduh. Udah tahu jelas punya orang dirampok, terus kami pula yang melapor. Kalau yang malu sebenarnya. Sakit lah kau ini. Gini loh udah Pak, jelas punya orang kau rampok, kau maling. Oh, kenapa kau marah-marah? Jelas marah kami lah. Inilah Kristen ini. Dengar ya. Jangankan itu, dengar ya. Dengar nih. Tuhan umat Hindu pun kau maling. Nih, apa ini? Nih kita buktikan. Tuhan umat Hindu pun kau maling. Kau masukkan dalam Bibelmu, ya. Sadurung sejagate kawane, ida sang widiwasa. Sejak kapan punya Tuhanmu sang dewasa? Sejak kapan? Udah siap. Sejak kapan? Ya, udah. Ya silakan tunjukkan. Gini, Bang, bentar, Gia, sebentar dulu, saya potong dulu. Sebentar, saya potong sebentar ya. Kamu itu masih belum tahu. Ini sudah terlalu dalam ya diberikan data untuk dari Bang Datu ini. Kamu masih jemaat biasa ini. Jadi kurang tahu. Bibel itu apa artinya? Coba saya tanya dulu, Bibel itu apa artinya?
Dari awal tadi saya udah ada di room ini dan saya tanya dari awal, ada nggak dalam kitabmu itu nama Yesus atau nama Paulus? Nggak ada katanya. Jadi kenapa kalian bahas? Dari awal aku udah ada di apa ini. Karena jadi kalau Anda bilang saya kurang dalam, saya dengar. saya tidak Kau tadi kan bicara tentang akademis. Kau tadi kan bicara tentang akademis. Akademis kok larinya ke Bible. Lari konsepnya, yang satu tanya ini, yang satu tanya ini. Jadi dengar. Biar Bang Zira. Kau tadi bicara tentang akademis. Akademis itu bukan Bible. Kita cari literasi dari luar. Apakah menurut bahasa, kalau bahasa itu menurut leksikografi, leksikon. Anda nggak paham nggak leksikon? Paham nggak? Udah. Paham nggak leksikografi? Saya jawab setelah kau bertanya. Ya, silakan. Jadinya debat kusir. Aneh kalian ini. Silakan. Anda bertanya, nanti ada waktu saya menjawab. Kalau kayak gini kan kita nggak ada ujung-ujungnya. Udah. Semua yang Bapak ceritakan itu, Bapak bilang bahwa umat Kristen sudah merampok, istilahnya lah, ya. Itu menurut versi Bapak. Artinya kalau merasa Anda dirampok, kalau contohnya ini Pak, saya kasih sederhana mungkin lah, biar Bapak bisa bergerak juga. Kalau merasa Bapak dirampok, datang maling ke rumah Anda merampok mobil Anda, masa Anda biarkan? Lapor dong. Nah, kan ini negara hukum. Anda laporkan. Udah, gimana nanti prosesnya? Tapi kalau Anda berkor-kor di sini, apalagi sama saya bukan Menteri Agama. Kalau masalah itunya Bapak persoalkan. Tetapi kalau kita berbicara masalah Alkitab, ya saya pegang iman saya, ini Alkitab saya. Makanya aku bilang, kalau udah berbicara akademis, kita harus berbicara hukum. Kenapa? Kalau ada yang dirampok, pasti ada laporan. Buat laporanmu ke Kementerian Agama. Kenapa ini bisa diloloskan ini kata-kata Allah dalam Alkitab? Kan clear masalahnya. Ngapain kita berdebat kalau kayak gitu? Yang ku bilang itunya kristenisasi itu. Kan dari awal sama Bang Ali ini saya bantah. Kenapa dibuatnya dari awal tadi kristenisasi? Kalau kita nggak percaya Kristen katanya dibunuh. Makanya saya naik dari tadi ini. Ku bilang nggak ada itu. Saya hidup di Medan nggak pernah ada orang kalau dia nggak nerima Kristen dibunuh, nggak ada itu penyesatan. Itunya makanya saya naik ke sini. Itu. Jadi kalau Anda bilang ini ada dirampok kitab Anda, itu hak Anda berbicara dan ada itu peluangnya di hukum Indonesia. Ya udah ya. Ya. Udah tahu maling punya orang, terus apa namanya Lembaga Bible Indonesia sebagai penjual Kristen penadahnya. LAI Pak, Lembaga Alkitab Indonesia bukan LBI. Tapi Lembaga Bible Indonesia saya bilang Alkitab itu bukan bahasa Bible. Lembaga Bible Indonesia telah merampok. Diam dulu. Lembaga diam dulu. Ya. Bible Indonesia merampok kata sesembahan umat Islam agar dimasukkan dijadikan sebagai sesembahan. Ya, kita buka ya. Ya. Ini dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Bali ada namanya Sang Yang Widiwasa, Ida Sang Widiwasa. Dalam bahasa Bali ini. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar, kenapa Tuhan orang lain, jangankan Islam, Hindu, puang matua dari Toraja juga dimasukkan, diambil. Nah, karena Kristen ini agama bunglon, nggak pede dengan nama Tuhannya, yaitu Yesus. Kau bawakan, kau bilang secara akademis, Bibelmu bukan akademis. Bukan. Kalau akademis itu berdasarkan leksikografi. Apa tuh leksikografi? Bahasa. Apa tuh bahasa? Kamu rujukannya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu namanya akademis. Kita uji Allah itu apakah proper name ataukah generic name. Nah, sekarang di Bibelmu sendiri, di Arabic Bibelmu sendiri. Nih, aku tunjukkan sama kau. Nih. Ya, ini aku tunjukkan sama kau. Ini Arabic Bible Dictionary punya orang Kristen Arab, bukan punya orang Islam, punya orang Arab. Apa kata di sini? Bisa baca kau? Kalau nggak bisa baca, aku tunjukin. Bisa baca? Bisa baca tidak? Kenapa saya senyum? Itu hakmu Pak. Silakan berbicara. Jangan saya keluar ngomong. Bicara nggak dulu. Ada ilmu lah kau ini. Nggak ada ilmu lah kau. Hakku katanya. Sudah Bang.
Udah capek abang menerangkan itu bang, nggak sampai dia ke sana. Bukan akademis. Masuk cepet ini, tukang penghujat nih, mantap lah hujat lah. Bibel itu bahasa langit, bukan bahasa akademis. Gimana kalian ini? Itu bahasa dari langit. Hujat ini, ayo. Bibel itu bahasa langit. Masa langit apa kau? Bibel itu bukan akademis. Mana buktinya bahasa langit itu? Ya kan wahyuan itu. Lalu dituliskan itu bahasa langit, mana paham kalian ke situ? Halo, iya. Bibel bahasa langit. Oke, itu ya. Bibel bahasa langit ya. Bibel bahasa langit ya, gitu ya. Iya, Bibel bahasa langit ya. Iya. Bibel bahasa langit. Ya, Bibel bahasa langit katanya. Ya, kita baca ya, kita baca ya. Kita buka Bibel bahasa langit katanya. Kita buka. Kalau betul Bibel bahasa langit, berarti ini langit ya. Ini. Ya, Bibel bahasa langit ya. Iya, akademis ya. Ya. Ketika Tuhan mulai bercerita dengan manusia, berfirmanlah, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal. Ini bahasa langit. Bahasa langit itu, mana paham kau itu? Mana paham kau nggak paham itu, cuman pra. Ya gimana itu? Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakalah sundal. Ini bahasa langit. Bahasa langit. Mantap. Kau menganggap kitab suci itu secara akademis, ya, secara berarti ilmu pengetahuan. Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakalah anak-anak sundal. Ini bahasa langit. Iya, bahasa langit itu. Kalau kau menganggap kitab suci itu bahasa akademis, atau ilmu pengetahuan, permasalahannya kenapa Kristen lembaga ini bahasa langit mana nih? Ya, ini jadi bahasa langit nih. Nih ya, kita buka ya. Ini bahasa langit katanya. Nih, yang nomor 1. Nih, ya Bali, bahasa Bali. Ini bukan bahasa langit, ini bahasa Bali nih. Iya. Bahasa Bali bukan bahasa langit nih. Ya, sadurung jagat tepungki kawan. Ini bahasa langit nih. Iya, bahasa langit. Kau tanya orang Hindu, bahasa langit enggak itu? Ini bahasa Bali, dodol. Setiap kitab suci itu bahasa langit, bukan bahasa akademis. Gimana kau ini? Kenapa Bibelmu mengambil Tuhan orang lain? Gak ada mengambil, mana bisa Tuhan Ida sang yang dewasa ini siapa? Mana bisa Tuhan orang lain sesembahan orang lain namanya bukan Tuhannya, namanya yang kau ambil, bukan esensinya, namanya Ida sang yang dewasa ini. Kenapa namanya dimasukkan di Bibelmu? Oten kenapa gabrul sebuah ini? Ini kenapa nama Tuhan orang lain? Nama Tuhan orang lain kau ambil. Kalau nama sesembahan itu bisa dirampok orang lain, yang artinya sesembahan itu tidak bisa menjaga namanya. Kenapa kau bilang dirampok? Turunlah kau, nggak ada ilmu lah kau. Halo, selamat sore. Si Kojar lagi nih, si Kojar nih. Lanjut Bang Kojar. Diskusi sama Bang Kojar dulu. Kenapa ini dengan nama Allah? Bukan nama Allah. Nih, bahasa punya saya. Nama Allah di situ kok tertulis di Alkitab. Bahasa saya. Kalian aja yang ketakutan itu. Dengar, nih, ini bahasa Hindu. Ya, bahasa Hindu. Ini bahasa Hindu nih. Bahasa Hindu. Orang Hindu enggak protes. Protes orang Hindu. Protes orang Hindu. Mana protes? Nah, ini makanya kau itu agama maling. Caplok Tuhan orang lain. Ini kita baca ya. Diam dulu. Sadurung jagat punika wantanang antuk ida sang widiwasa. Sejak kapan pula Tuhan kalian bernama sang yang widiwasa? Jangankan ke Hindu, Islam aja kalian, jangankan Islam, Hindu saja kalian ambil. Sang yang widiwasa ini siapa? Iya, terus masalah Tuhanmu sang dewasa ini. Terus masalah di kalian apa? Kenapa nama Tuhan kami kalian ambil? Kenapa nama Tuhan kami kau ambil? Kau caplok, kau masukkan ke Bibelmu. Mana diambil? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Hah? Ini apa namanya? Itu Allah. Dari mana asal katanya? Saya baca Allah. Dari mana asal katanya nih?
Allah, tulisannya Allah. En arche enologos, kai logos en prostention, kai theos enologos. Dari mana ini dasar katanya? Dari mana asal katanya? Bibelmu kan berbahasa Yunani. Dari mana? Iya, diterjemahkan. Dari mana terjemahnya? Orang Indonesia itu diterjemahkan dari kata apa? Yang disembah. Yang dari kata apa terjemahannya? Apa Ibrani? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia apa? Bahasa Yunani apa? Dengar. Bahasa Yunaninya apa ini? Bahasa Yunaninya. En arche enologos, kai logos en prostention, kai enologos. Iya. Apa itu mengganggu iman kalian? Ini kita buka kata. Ya. Apakah itu mengurangi iman kalian? Ini. Usah kamu ngomong bahasa Yohanes 1 nomor 1. Fokus sama yang bahasa Indonesia tadi. Kita buka ya. Dengar. Diam. Ya. En arche enologos. Diam dulu. Allah itu. Diam. Nama Allah apa mengurangi imanmu? Dengar dari mana nih? Sekarang. En arche enologos. Kai hologos. Boleh nggak nama Tuhanmu yang nama Yesus? Aku simpulkan, aku katakan dia tukang parkir. Boleh nggak? Itu urusanmu. Boleh nggak? Ya. Kok urusan? Boleh apa enggak? Itu tertulis di Alkitab. Yang artinya disembah, bukan dodol pula dengan jawatan ini. Tidak ada yang pintar katanya. En arche enologos, kai logos en prostention, kai theos enologos. Dari mana kata Allah di Bibelmu diambil? Nih kalau theos itu bukan Allah. Nih, ini ya theon ini. Ini bukan Allah, tapi dewa. Nih, ini dewa. Dewa ini. Kenapa di Bibelmu theos jadi Allah? Udahlah maling punya orang, ngambil punya orang, terus dibilang punya sendiri. Na'udzubillah kali ini. Selamat malam Pak. Bram, gimana Bram? Udah dapat? Ya, halo. Ya. Ya, ini dewa ya. Dewa, Tuhan atau dewa, bukan Allah. Ini dewa di sini. Kita bawa data dewa di sini. Nah, kenapa di Bibel LAI, Lembaga Bibel Indonesia, menjadikan Allah? Dari mana asal katanya? Padahal ini Tuhan atau dewa. Allah itu nama. Ya. Kenapa jadi Allah? Beginilah Bang Dato. Seandainya mereka nih pergi holiday lah di Eropa sana, Bible mereka bawa bersama mereka daripada Indonesia, lalu mereka mengatakan Allah kena tampar kepala mereka. Kena tampar kepala mereka. Eropa tidak mengenal kalimat Allah. Dalam Bible Eropa tidak ada kata Allah. Itu buktinya. Coba kalau kami Islam, di mana-mana semua Allah. Semua sama. Malulah kalian, Oten. Nama sesembahan yang kurang ajar ini lah. Yang kurang ajar ini. Ini kurang ajarnya hina ini. Nih, apa namanya? Kebodohan Allah. Ya, kebodohan Allah katanya. Nih, di dalam 1 Korintus 3:19. Karena hikmah dunia ini adalah kebodohan bagi Allah katanya. Ini kurang ajar. Tidak ada Tuhan Allah itu bodoh. Ini kekurang ajaran kalian. Kenapa nggak pakai oleh karena kebodohan bagi theos? Bantu-bantu tap-tap layarnya.
Udah. Kenapa Udah nggak pakai? Ya. Ya silakan. Nah, jadi kata Allah itu diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Alkitab itu kan diterjemahkan dari berbagai bahasa di dunia. Ya, terjemahkan dari kata apa Allah itu? Nah, jadi kalau Anda terjemahkan kenapa itu dipakai? Diterjemahkan dari kata apa Allah itu, saya tanya. Anda kan bilang diterjemahkan. Nah, dari kata terjemahan apa? Dari kata apa? Itu kata-kata Allah itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Apa dari apa? Dari terjemahan mana? Kalau di perjanjian lama itu dari bahasa. Dia diterjemahkan dari apa? Contoh, buku, terjemahkan dari buku. Sekarang kalau Allah itu diterjemahkan dari apa? Makanya dengar lo Pak, jangan dibantah terus. Kalau saya minta data diterjemahkan dari apa? Jangan nyerocos, diterjemahkan katanya. Tapi nggak bisa membuktikan diterjemahkan dari apa. Udah bisa saya ngomong. Ya, diterjemahkan dari apa? Makanya aku nak minta naik. Nah, Alkitab itu terbagi dua. Kalau dia perjanjian lama itu, tolong dulu di mute yang guys kalau nggak ngomong. Mati. Nah, udah. Diterjemahkan dari apa kata Allah itu di Biblemu? Iya, karena Anda udah berbicara Bible, saya akan jelaskan. Bible itu terbagi dua. Perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Iya. Nah, kalau perjanjian baru itu bahasa Yunani. Betul. Udah. Oke. Ya. Jadi kalau masuk dia ke bahasa Indonesia namanya Allah. Udah. Dari kata apa Allah itu diambil? Dari Theos. Kalau Theos itu ketika diterjemahkan bukan Allah tapi dewa. Itu menurut pemahaman Bapak, jangan kok dipaksa. Menurut pemahamanmu? Ini data yang aku sampaikan dari Bibelmu sendiri kok. Pemahamanmu. Bentar. Anda ngerti gak ini? Yakin dari tadi ini belum ada pemahamannya. Ya, ini Bible Hub. Ini Bible Hub Alkitab ini. Pakai Alkitab ini. Jangan pakai HP, pakai Alkitab fisik. Dengar, emang di Alkitab ada, di Bibelmu ada yang Bible Hub ini. Ada nggak Bible Hub ini kitab? Di Bibelmu? Pakai Alkitab yang bahasa Indonesia. Aduh. Ini Bible Hub original teksnya. Tunjukkan. Ada nggak original Bibelmu? Tunjukkan sama aku. Ada nggak original Bibelnya? Mana original Bibelnya? Mana original Bibelnya? Ya, tunjukkan. Aku besarin kau, tunjukkan original Bibelnya. Saya hidup di Indonesia, Pak. Jadi katanya kau bilang dari bahasa Yunani. Sekarang kau tunjukkan bahasa Yunaninya apa? Agamamu lahir di Indonesia? Aduh. Kalau Anda berbicara kalimat Allah, ya. Apakah agamamu lahir di Indonesia? Kalau berbicara lahir agama, sama juga seperti Bapak. Apakah agamamu lahir di Indonesia? Kan enggak. Iya, kami memakai bahasa Arab. Lahirnya agama kami bukan di Indonesia. Tapi setiap hari kita pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Yang jelas agamaku berpatokan pada perkataan pertama dikeluarkan ayat-ayat dari firman Tuhanku. Itu menurut kepercayaan. Bukan ajaran kau yang dulunya bernama Theos, dewa yang bertanduk 7, lalu kau terjemahkan menjadi Allah. Itu kan menurut kepercayaan Bapak, itu saya hargai. Bukan kepercayaan. Yang menurut kepercayaan, menurut Bibelmu. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhan itu adalah iblis yang bertanduk 7, bermata 7. Binatang. Itu udah salah, Pak. Itu nggak benar. Jadi siapa di situ? Kita kuda ya. Kita kuda tak. Lalu kau terjemahkan, kau ambil Allah. Untuk apa tujuanmu Allah kau ambil? Kan agar ingin mengkristenkan seluruh Indonesia. Itu namanya pembunuhan. Mana ada dengan justru kau yang memperbodohan. Tuhan kami laisa kami selisaiun, tidak beranak. Allah kami tidak beranak, tidak beranakan. Lalu Tuhan kau beranak, Tuhan kau diperanakan. Tuhan kau keluar daripada selangkangan. Itu menurut imanmu. Lalu kau terjemahkan kata Allah menjelaskan Tuhan kau yang lahir dari selangkangan. Silakan ngomonglah dulu. Pak. Sudah jelas ya, itulah trik-trik kristenisasi. Ya. Mengambil kalimat Allah, kata Allah yang nama sembahan Allah, lalu diterjemahkan menjadi Tuhan liar yang berwujud binatang bertanduk 7, bermata 7.
ajaran kau yang mengajak manusia untuk hina. Mana Kau jual percaya di dia itu, Bang Indonesia. Ali? Karena Menuhankan ilmunya Tuhan yang lebih hina dari dia. Nggak sampai ilmunya. Binatang. Makanya dia Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu paling, nggak ada ilmu paling, Kan kenapa dinaikin? nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Dengar. Terjemahan Allah itu dari mana diambilnya? Kalau dari Yunani dari kata apa? Sama seperti saya berbicara Dari kata apa? Kalau bahasa Bibelmu kata dua, Ibrani dan Yahudi dengan Yunani. Sekarang pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan theos. Ya, logos itu adalah theos. Ya. Kenapa theos ini diterjemahkan menjadi Allah? Karena itu dia dalam bahasa Yunani. Iya, theos itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harusnya dewa. Terjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya dewa, bukan Allah. Kalau kita berbicara Allah dalam Alkitab adanya Allah lain. Theos, ini. Kalau theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harusnya bukan Allah, tapi dewa. Ngerti saya apa yang Bapak sampaikan itu menurut bahasa Yunani. Tetapi iya. Kenapa jadi Allah? Indonesia itu namanya Kenapa jadi Allah? Kenapa jadi Allah? Kan bahasa Theos itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Kenapa lembaga Bible Indonesia memakai menerjemahkan kata Theos menjadi Allah? Kenapa? Saya luruskan dulu ya, itu bukan lembaga Bible Indonesia, itu lembaga Bible Indonesia. Saya kenal Alkitab itu Al-Quran punya. Ya, terserah. Iya. Lembaga Bible Indonesia LBI. Kenal Alkitab itu Al-Quran punya. Iya. Kata Allah, dengar ya, kata Allah, kata Rasul, kata Alkitab. Iya. Itu punya Islam. Kalau bukan punyamu. Itu bisa Bapak ajukan gugatan. Namanya iya, aku nanya sama kau kan berkeras secara akademi. Secara akademik kau bilang tadi, sekarang kau katakan bahwa kitabmu ada dua bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Sekarang kata Allah di Bibelmu ini dari mana berasalnya? En arche enologos, kai logos, en prostonteon, kai theos enologos. Kalau theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan Allah tapi dewa. Ya. Dewa artinya. Kenapa nggak jadi dewa? Oke, udah biar saya pendekatan. Ya. Sama seperti saya ini kan orang Nias, suku Nias. Biar Bapak paham aja lah dulu. Kalau sama kan hubungannya dengan suku? Bentar lah Pak, saya jawab. Inilah namanya enggak benar. Itu kan suku Nias juga ya. Saya jelaskan Bapak yang benar juga kan gitu. Aduh, itu kan nggak benar seperti ini. Iya, kau kan mau mencuri soaya lagi dari Nias. Ya makanya Bapak dengar dulu. Tujuannya apa? Kristenisasi. Inilah namanya diskusi enggak. Soaya itu nama dewa jahat. Lalu diambil dari literasi orang Nias. Soaya itu ialah nama dewa penghancur. Lalu diterjemahkan menjadi nama Tuhan kau. Untuk apa? Tujuannya untuk mengkristenisasi orang Nias. Pas itu Pak. Jadi namanya Soaya itu menurut pemahaman kuno. Itu kan Nias itu sebelum ada agama, ya mereka tidak percaya namanya Allah ini, Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Allah. Kurang ajar kau. Kau bilang Yesus itu Tuhan Allah. Inilah Kristen, kurang ajar kau. Kok kurang ajar Bapak menyalahkan kurang saya? Kurang ajar kau. Itu saya punya landasan hukum. Dengar apa landasanmu makanya aku bilang, kau maling, kaum Kristen maling Tuhannya umat Islam. Dengar dulu ya. Lembaga Bible Indonesia LBI memakai kata Allah untuk misi kristenisasi. Betul. Kau pakai kata Allah. Allah dalam dengar ya. Pakai HP ya, aku baca data ya. Dengar. Ini Al-Quran kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar ya. Ini Al-Quran ini Al-Quran kami. Ini Al-Quran kami. Ya, Al-Quran kami. Ya, ini Al-Quran kami ya. Ya. Ini Al-Quran kami. Ya, ini ya. Ya, ini Al-Quran kami. Innani annallahu la ilaha illana. Ini tulisannya
Ini tulisannya, bacaannya Allah. Bacaannya Allah. Bacaannya Allah. Nih. Iya, apa yang salah dengan itu? Kan nggak ada yang salah. Ngapain dijelaskan ke saya? Pertanyaannya, kenapa di Bibelmu ada kata Allah? Itu pertanyaannya. Tulisannya sudah ada itu dalam Alkitab. Na'udzubillahi min zalik. Babi pemakan babi rupanya. Capek menerangkan itu campak kan itu, makan babi rupanya. Dari tadi saya bilang itu, Bang. Bang udah capek-capek itu, Bang. Oke, Bang, sapa dulu Bang Ruli. Bang Ruli. Aduh. Bang Ruli, silakan Bang Ruli. Diskusi sehat ya. Makasih atas kesempatannya dinaikkan. Tanya Pak Tua. Oh, Islam tadi ya. Islam apa Kristen Bang Ruli? Kristen. Kristen. Kenapa? Kristen. Ya. Ya. Ya, kenapa Bibel Abang memakai kata Allah, Bang? Saya nggak pakai. Saya pakai Bibel nggak ada kata nama Allah, Bang. Tapi Alkitab ada. Ini baru, Bang. Seru. Ya, Alkitab itu juga bahasa Al-Quran, Bang. Alkitab itu Al-Quran, Bang. Sumbernya kan dari Arab, Bang, dari Yunani maupun bahasa Ibrani tadi kan Yunani. Jadi yang didebatkan apa gitu? Kalau saya jarang pakai Alkitab. Saya pakai Bibel bahasa Batak. Bahasa Batak. Berarti di Batak ya? Ya, begitu, Bang. Jadi saya nggak pakai nama Allah. Kalau Anda tidak menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, itu terserah Anda. Itu terserah Anda, kami nggak ngurus. Tapi ketika ada lembaga pembuatan Bibel Indonesia ya, memakai kata Allah, terus inilah sebagian Kristen, sebagian besar Kristen mengatakan bahwa Allah yang ada di Bibelnya itu tulisannya beda dengan yang ada di Al-Quran. Ini kan gabrol namanya, Bang. Ya, harusnya itu direvisi. Ini mantap ini direvisi. Supaya tidak terjadi perdebatan. Nah, itu baru tepat. Kita kan sesama Indonesia saling menghargai. Ya, kalau yang itu terbaik menurut saya. Mungkin Bang, kan nggak ada tes, nggak ada debat kayak kata debat. Jadi kan begitu. Debat